Sobat WG, selamat datang di podcast WG. Podcast ini biasanya kita kerjakan untuk menginformasikan hal update seputar project, seputar inovasi, seputar culture dan sebagainya yang memang terkini yang perlu kita informasikan dan kamu harus tahu juga. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas seputar project yang baru-baru ini tuh kayak viral banget, banyak diperbincangkan di khususnya teman-teman sosial media mungkin ya, project Doho. Dan di sini juga udah ada narasumber yang luar biasa dari Project Doho, manajer project dari Project Doho sendiri, Pak Tumbur Butar-Butar. Selamat datang Pak Tumbur di podcast WG. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, Pak, ngobrolnya seputar Project Doho. Mungkin ada informasi seputar Project Doho itu sebenarnya project apa sih? Atau sebenarnya kalau orang tahu itu kan kita infonya itu project Bandara Doho gitu. Sebenarnya informasi detail atau resminya itu project apa tuh? Jadi awalnya itu memang di desain itu tuh itu adalah Bandara Internasional Doho. Oh, internasional juga ya? Iya, Kediri. Awalnya memang ditujukan internasional. Jadi desainnya Bandara Doho itu memang ditujukan internasional. Oke. Berarti Bandara Internasional Doho. Dan untuk pengerjaannya, terus lokasi dan sebagainya boleh diinformasikan? Jadi itu berada di Kediri, di Kabupaten Kediri. Itu kira-kira 15 menit dari kota Kediri. 15 menit dari kota Kediri, iya, oke. Dan itu nanti untuk area operasi apa nih? Kalau sekarang kalau nggak salah, bandara terdekat itu di Juanda ya? Ya, jadi memang ada awalnya kita melihat bahwa semua orang bertanya itu kenapa sih dibuat bandara di Doho itu, gitu ya, Kediri itu gitu ya. Jadi apa sih yang kalau kita lihat di sebelah timur sudah ada Juanda. Oke. Di sebelah tenggara sudah ada Malang. Oke. Di sebelah barat sudah ada Solo. Jadi apa gitu ya? Tapi ternyata itu tentunya owner kan tidak asal aja mendesain bandara gitu ya. Maksudnya pokoknya saya punya duit buat gitu. Kalau nggak ada bisnis plan-nya kan nggak mungkin. Jadi ternyata itu diprediksi Bandara Juanda itu sebenarnya kalau tidak COVID kemarin, dalam 5 tahun itu Juanda itu udah penuh. Oh, udah penuh. Oke, berarti mengantisipasi itu ya, sampai dibikin lah. Jadi itu tidak mungkin, kira-kira katanya tidak akan sanggup melayani lagi dan pengembangannya udah susah. Oke. Karena tidak ada. Jadi mungkin dulu pernah ada isu dulu mau dibuat bandara di Gresik. Oke. Itu sebentar ya. Tapi saya nggak, itu rumor ya. Tapi Gudang Garam melihat bahwa Gudang Garam itu berada di Kediri dan dia pengen berbuat sesuatu untuk negara. Oke. Jadi ikut membangun. Nah ini adalah KPBU pertama yang dilakukan oleh swasta untuk bandara. Oke. Jadi boleh diinfo dulu Pak, mungkin teman-teman juga pengen tahu ini sebenarnya ownernya siapa, pemberi tugasnya siapa, atau memang owner sekaligus pemberi tugas atau seperti apa nih? Jadi ownernya itu sebenarnya adalah PT Surya Doho Investama, itu anak perusahaannya Gudang Garam. 99% sahamnya dipegang oleh Gudang Garam. Namanya Surya Doho Investama. Surya Doho Investama, oke. Jadi mereka saat ini mengkhususkan diri untuk bandara. Jadi tadi kenapa ternyata setelah dilihat itu keresidenan Kediri itu keresidenan namanya. Jadi ada 10 kabupaten, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, Kabupaten dan sekitarnya itu Blitar itu 10 juta orang di sekitar situ. Jadi ceruk pasarnya itu 10 juta. Lah kalau 10 juta itu bepergian kira-kira gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah lain mungkin udah itu gede banget. Ya Medan aja mungkin Kuala Namu aja berapa, nggak sampai 10 juta gitu ya. Jadi ini memang ceruknya gede banget. Dan saya dengar kenapa internasional itu karena saya dengar daerah situ kan banyak juga pesantren terus TKI banyak dari sana gitu. Jadi mereka mungkin internasional dulu direncanakan yang saya dengar itu adalah direct flight ke Dubai, ke Dubai ke Arab lah. Oke, karena memang pasarnya banyak yang TKI itu salah satunya. TKI, haji,
terus umroh, pun banyak pesantren gitu ya. Dan juga ternyata pertukaran pelajar antar pesantren itu banyak juga. Oh ada ya pertukaran banyak pelajar katanya. itu? Jadi ke area, saya juga baru dapat ke Algeria, ke Maroko, kemana tuh banyak itu saya dengar itu. Karena saking banyak pesantrennya di situ. Jadi memang ceruk pasarnya banyak, dari sekitar 10 juta dari beberapa keresidenan yang ada. Nah gitu. ini bandara ini memang kapasitasnya 1 juta, masih 1,5 juta penumpang per tahun. Tapi expandable menjadi 10 juta penumpang per tahun. Pak boleh mungkin dijelasin untuk teman-teman yang masih awam terkait KPBU dan lain sebagainya secara sekilas runtut kerjasamanya seperti apa? Jadi KPBU ini sebenarnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi pemerintah itu mempunyai andil sebenarnya gitu ya. Tapi ada namanya solicited, ada unsolicited. Jadi di bandara ini sepertinya hampir 100% baik tanah maupun itu baik udara, SDHI. Jadi pemerintah hanya regulator ataupun segala macam nanti ya. Jadi ini baru satu-satunya bandara yang KPBU murni by swasta. Di Indonesia baru di ini? Indonesia. Ternyata KPBU by swasta 100% itu ya bisa juga gitu ya. Teristimewa bandara. Selama ini kan yang operasikan bandara di Indonesia kalau nggak Departemen Perhubungan, Angkasa Pura. Dan mungkin ini juga bisa menjadi hal yang baru dan bisa lebih baik gitu pelayanannya. Secara kan swasta sejauh ini bisa masih aja, tapi memang untuk operatornya masih tetap AP1. Operatornya AP1. Jadi Suryadoh Investama bekerja sama dengan AP1 untuk operator. Balik lagi ke proyek Pak, informasi proyek ini. Proyek tuh mulai dikerjakannya kapan dan berapa lama? Jadi, ini sebenarnya udah selesai atau masih ya? Oh udah selesai. Kita udah serah terima tahap 1. Jadi memang secara overall proyek ini dimulai kalau nggak salah di sisi semua sampai saya kurang tahu ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu untuk land development-nya. Tapi dari sisi WG-nya kita dapat kontrak di bulan Maret 2022. Maret 2022. Berarti 2 tahun yang lalu. Ya, hampir 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya. Kita jadi 2022 Maret. Sebenarnya sebelumnya Wijaya Karya sudah mendapat paket airside Wijaya Karya Holding. Tapi itu bekerja untuk landside-nya karena pengalaman kita di bandara sudah cukup bagus. Kita pengalaman kita yang besar-besar ya, dimulai dari Kuala Namu, itu Bali. Bali Airport ya, Gunara Airport, terus Terminal 3, terus Balikpapan, Sepinggan Balikpapan, terus Makassar lagi proses. Ini Wika keseluruhan ya, Banjarmasin, terus di Palembang juga. Jadi kita memang udah well known lah sebagai kontraktor di airport gitu ya. Oh iya benar sih. Dan satu lagi tuh saya baru ingat, ternyata kalau sejauh ini kan kita ngelihat Wika Gedung itu banyak dihubungkan dengan kontraktor yang banyak memegang stadion. KJS, terus sekarang banyak kontrak-kontrak. Ternyata kalau dilihat track record yang bandara juga lebih banyak ya ternyata. Balik lagi berarti tadi Wika Gedung itu ruang lingkup pekerjaannya tuh mengerjakan bandara. Betul. Sudah bisa mengerjakan. Berarti dengan ini sudah bisa mengerjakan bandara ya 1,8 triliun ataupun sebenarnya kita berdasarkan peraturan pemerintah itu kalau udah 1,8 KD-nya itu 30%, berarti kita besok itu udah bisa mengerjakan 5 triliun juga bandara. Udah bisa meningkat ya. Teman-teman, jadi saya tadi informasikan di awal bahwa kita akan bagi ketiga scoop informasi. Pertama terkait informasi seputar proyek yang saat ini kita bahas, terus nanti seputar hal-hal yang baru, inovasi apa yang dikerjakan sejauh proyek ini berlangsung, dan yang ketiga nanti terkait culture apa yang memang diterapkan di proyek ini gitu. Pak, sebelum kita lanjut ke hal baru atau inovasi yang ada gitu selama proyek ini berlangsung, apa yang mau disampaikan terkait informasi proyek dulu sebelum jadi saya informasikan bahwa bandara ini seperti tadi saya bilang kapasitasnya 1,5 juta penumpang per tahun, tapi expandable ke 10 juta. Berarti lahannya masih bisa untuk 10 juta. Jadi the next maybe 10 atau 15 tahun lagi akan ada pengembangannya. Runway-nya 3.300 meter dengan lebar 45, itu cukup untuk wide body 787.
777 yang paling besar saat ini untuk selain jumbo jet ya. Itu bahkan itu adalah kalau nggak salah runway terpanjang kedua setelah Batam. Jadi di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi cukup mumpuni untuk penerbangan bahkan wide body tadi. Kalau untuk terminalnya itu kira-kira 28.000 meter persegi, dan WG mengerjakan paket lengkap mulai dari terminal, bangunan utilitas batik, STP, WTP segala macam, terus tower control ya, tower control ya, control towernya, terus termasuk jalan dan drainage. Baik kita, jadi komplit ya. Ya, terus lagi bahwa di bandara ini dilengkap, nggak salah parking stand-nya ada 11, jadi 11 pesawat bisa parkir di bandara ini. Tapi bisa berubah, mungkin bisa termasuk yang remote ya, tapi yang untuk boarding gate-nya ada 6, tapi yang attach itu ada 3. Dilayani 4 karbarata. Teman-teman, itu tadi informasi seputar Project Doho. Untuk teman-teman yang masih punya keinginan lebih untuk bertanya seputar, kayaknya ini belum dibahas nih seputar Doho, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Atau Pak punya Instagram nggak? Atau TikTok? Ada Instagram. Nggak, kita nggak TikTok kan, kita nggak TikTok. Ada Instagram Doho ada. Ada Doho juga. Ada Instagram. Jadi teman-teman selain ke Wika Gedung, PT Wika Gedung ID, PT Wika Gedung ID, teman-teman juga bisa langsung bertanya kalau misalnya pengen update seputar informasi Doho ke project. Ada Doho Kediri, WG Doho Kediri. WG Doho Kediri atau WG Doho Kediri. Pak Tumbur, kita beralih ke segmen kedua terkait inovasi dan teknologi baru gitu yang diterapkan di project ini itu apa? Jadi saya ngomong inovasi dulu ya. Jadi memang bandara ini kan termasuk yang komplit itu ya. Jadi pasti setiap ada kesulitan pasti harus ada inovasi gitu ya. Jadi memang inovasi yang kita lakukan di sini cukup banyak ya. Kita semakin banyak masalah ya semakin banyak inovasinya gitu ya. Dan teknologi termasuk yang salah satu yang paling yang sudah bahkan wajib sekarang ya mengenai BIM. Jadi di proyek kita di sini kita mengaplikasikan BIM level 3. Sekarang BIM udah level 3 ya, WG ya? Kita udah, ya ini Doho ini karena kita didukung oleh owner juga pengen mengaplikasikan BIM level 3 gitu ya. Jadi ya kita tertantang untuk mencukupinya gitu loh. Jadi kita itu sudah sampai dimensi 7 yaitu untuk operational maintenance. Jadi kita udah menyiapkan BIM kita itu untuk yang melakukan kan tentunya operator ya. Tapi kita udah menyiapkan dokumennya ataupun dokumennya itu untuk bisa dioperasikan mereka untuk level 3. Kalau baik kita 1 sampai 6 kita udah melakukan itu di proyek itu demi mencapai sasaran kita. Jadi sangat membantu BIM sampai level 6 ini sangat membantu kita. Dan BIM ini untuk level 3 ini pertama kalinya di aplikasi di Doho atau di proyek lain untuk di WG secara keseluruhan? Sebenarnya JIS juga udah pernah mengaplikasikan. Udah level 3 ya? Iya, level 3 sudah. Perbedaannya apa sama di JIS pengaplikasian untuk yang JIS untuk yang BIM ini? Ya mungkin hampir sama ya. Jadi sebenarnya mungkin saya nggak tahu persis di sana, tapi kita itu memang level 6 yang agak itu level 6 6D-nya itu. Jadi kita menggunakan software ini untuk software untuk modelnya untuk mengetahui performance di bandaranya. Contohnya mungkin desainnya belum desain AC, kita ngomong AC ya. Desainnya AC-nya baru by design gitu ya. Terus itu kita running di CFD.
computer fluid dynamic. Terus akan tahu di mana yang kurang dingin, di mana yang anginnya tidak berhembus gitu ya. Sehingga kita bisa mengalter desainnya, mengubah desainnya, menyesuaikan, bukan mengubah, menyesuaikan. Sebenarnya kapasitasnya mungkin udah, orang kan kalau desainer itu kan biasanya cuman luas bangunannya, volume bangunannya, terus loadnya, chill loadnya berapa gitu ya, berapa BTUH gitu, dianggap ya taruh cukup gitu ya. Ternyata nggak gitu. Bisa aja nanti anginnya seperti ini, anginnya ke sini, tapi di sana nggak terasa gitu ya. Jadi kita membuat CFD sehingga di semua sisi mempunyai dingin yang sama. Ada angin yang sama. Oh, artinya memang di level 6D tadi, 6D ini udah memungkinkan untuk nge-switch paling nggak ya. Oh, di sini kurang dingin, berarti diatur ke. Kalau yang tadi yang 7D itu Pak apa? Jadi untuk operasionalnya, jadi memang masih sampai, jadi misalnya gini, ada kerusakan equipment gitu ya, itu beli di mana, mereknya apa, itu bisa. Udah kedeteksi. Ya, itu dicek nanti. Terus yang kedua, misalnya material AC gitu ya, itu kan diservis misalnya sekali 3 bulan, itu harus bisa dicek. I see. Servis berikutnya kapan? Servis berikutnya kapan? Gitu. Jadi udah sampai operasional udah bisa terus servisnya bisa kemana ngubunginya? Kita ada sampai. Sampai vendornya gitu bisa kita masukin gitu ya. Kalau rusak misalnya ya lampunya putus misalnya gitu ya, mereknya apa, beli di mana gitu ada. Ya nggak harus di situ juga belinya memang, tapi kita udah kasih spesifikasinya, udah ada gitu ya. Teman-teman, menarik sih sebenarnya kalau kita mau bahas BIM, tapi mungkin kita perlu juga ada segmen khusus terkait BIM. Nanti kita bahas sama teman-teman engineering, dan kalau misalnya memang perlu kita bahas, tinggalkan juga komentar di bawah bahwa BIM harus kita bahas juga. Pak, selain BIM, apa yang diaplikasiin, inovasi atau teknologi baru? Salah satu memang BIM itu juga, kalau BIM, ekosistem BIM itu memang sudah melakukan dokumen free tanpa tanda tangan gitu ya. Jadi elektronik approval semua gitu. Tapi memang di Indonesia masih agak susah. Masih perlakuan itu memang saya akui masih agak susah. Jadi apalagi kita belum mempunyai pengertian yang sama dengan di beberapa proyek mungkin sudah melakukan, tapi khusus di proyek ini memang belum. Tapi kita tidak kaku dengan itu. Kita membuat namanya common use environment data. Jadi itu kita buat di website, di satu program itu di cloud gitu ya, di internet. Itu semua surat menyurat, semua dokumen, semua approval di situ semua ada. Tapi siapapun yang melihat bisa gitu ya, maksudnya yang dedicated gitu ya, siapa yang mengubah yang dedicated bisa. Jadi maupun owner, konsultan, kontraktor, subkontraktor itu bisa melakukan mengupload, mendownload atau apapun dokumen di situ. Jadi memang itu sebenarnya ada di environment BIM yang itu ada, tapi ya tadi bahwa kita membuat sendiri di sini biar semua orang bisa mempunyai akses yang sama. Jadi itu salah satu mensiasati aplikasi BIM yang belum maksimal, kita membuat itu gitu. Menarik sih sebenarnya, karena apalagi kalau misalnya terkait tanda tangan, bahasa, approval dan sebagainya, kalau misalnya berkas print out itu kan waktunya juga lama kan, karena berkasnya harus ada gitu. Sementara kalau misalnya digital, tapi memang itu digitalnya kita hanya untuk story. Memang saya bilang tadi itu kita lagi shift sekarang, antara digital dengan hardcopy itu masih belum bisa sepenuhnya. Karena secara legal kita approval itu masih tanda tangan basah untuk gambar. Beberapa masih, tapi memang masih. Jadi itu karena itulah BIM tadi nggak bisa environment BIM yang itu nggak bisa dilakukan 100%. Jadi tetap kita dokumennya ada, termasuk di lapangan gitu ya. Hasil apa namanya, hasil quality pengecekan itu masih dibuat dalam hard copy, tanda tangan semua gitu ya, kira-kira. Itu tadi mensiasati BIM-nya. Jadi kita belum mensiasati aplikasi BIM yang environment belum tadi. Menarik teman-teman. Jadi semakin banyak masalah atau hal-hal yang perlu diselesaikan, makin banyak juga inovasi yang mungkin bisa dikerjakan gitu. Satu lagi Pak, ada nggak sebelum kita lanjut ke culture? Ya, jadi banyak Pak. Jadi sebenarnya ada di bidang itu kan, pasti di bidang sistem ya. Kalau yang sampai detailnya itu misalnya dulu
atapnya kita pakai space truss, terus tapi karena kalau Anda lihat atap Doho Kediri itu bentuknya agak-agak nggak lazim dari itu atap juga perlu sih kita bahas. Kita melengkung gitu ya, jadi membuat space truss itu seperti itu ya bukan tidak bisa tapi butuh effort gitu ya. Terus kita ganti dengan space frame gitu ya. Kita ganti dengan space frame itu butuh adjustment dikit tapi akhirnya bisa. Itu salah satu inovasi kita yang udah kita buat di buku juga KM juga kita tuliskan di KM. Dan informasinya lagi bikin buku ya? Kita juga lagi buat buku mengenai Doho ini, dan mulai dari mungkin arsiteknya seperti apa, sampai nanti tantangan-tantanan dalam kita mengeksekusinya, terus hasilnya seperti apa, itu nanti kita. Dan itu nanti bukunya bisa diperoleh teman-teman juga dengan membeli atau terbatas saja nih? Ya nanti akan kita lihat, kalau permintaannya ada ya kita buat. Bisa lah ya. Teman-teman, harusnya ini dibahas di segmen pertama, tapi tadi disinggung terkait bentuk ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari drone atau dari apa, kan bentuknya bolong di tengah gitu ya, di dalamnya tadi candi. Pak, boleh nggak diinformasiin sebenarnya apa tuh desainnya itu seperti apa tuh? Jadi itu kan memang perencana, ini yang saya dengar aja karena saya bukan perencana ya. Jadi memang itu kan Kediri itu adalah area yang dikelilingi oleh 3 gunung, Gunung Wilis, Gunung Klotok atau gunung apa, ada 3 gunung. Ada 3 gunung yang meliputi Kediri. Jadi gunung itu, rohnya gunung itu gunung berapi yang dibuat ke situ gitu loh ceritanya. Jadi ada terus ada kawahnya di dalam gitu. Jadi jadi sebenarnya itu bentuknya itu bentuk gunung ya, bentuk gunung. Berapi. Untuk gunung, terus di dalamnya ada kawahnya, ada kawah, dan di bawahnya ada candi. Ya itu juga salah satu itu hembusan angin nanti sehingga langsung keluar langsung ke atas. Jadi kalau ada angin dari samping, angin panas, kita bisa langsung ke atas. Menarik sih. Teman-teman, kita masuk ke segmen terakhir, segmen terkait culture, dan mungkin ini juga banyak berhubungan dengan teman-teman project yang lain. Pak, gimana nih tim apa kabar? Gimana sejauh ini interaksi dengan tim? Adakah hal yang baru terkait treatment tim atau membangun hubungan dengan tim? Jadi memang proyek itu apalagi proyek ini kan memang dulu dicadangkan 12 bulan ya. Jadi ini cadangkan 12 bulan sehingga kita mengirim tim ke sana itu memang bandara 12 bulan itu ya nggak ada. Sebenarnya gitu, nggak ada 12 bulan itu memang gitu ya. Jadi terlalu singkat memang. Apalagi kita udah siap dengan kalau main basket namanya dream team gitu ya. Kalau itu, jadi kita udah siapkan dengan komposisi yang cukup. Memang saya akui bahwa terjadi shift waktu karena terjadi perubahan desain tadi. Jadi memang desainnya berubah sehingga takes time gitu ya. Terus ada peraturan yang berubah. Jadi ternyata pada saat didesain dulu itu dengan sekarang peraturannya berubah. Jadi sehingga desainnya harus dirubah. Nah, yaitu saya bilang masih ingat Semboyan Wika dulu, ada change is a rule gitu ya. Jadi dalam regulator itu juga terjadi perubahan dan itu harus kita penuhi sebelum nanti kita sertifikasi. Nah, jadi kita memang di sini tuh proyek ini jadi kalau project management itu ada waterfall, ada agile gitu ya. Jadi waterfall itu dari awal sampai akhir itu ditentukan, kita menjalankan, desainnya sudah jadi, kita kira-kira gitu ya. Jadi ada. Tapi sekarang project sekarang itu udah harus berubah, kita harus sudah agile sebagian, jadi campuran di dalam agile gitu ya. Contohnya tadi saya bilang adalah atap. Atap itu berubah, tapi kita yang disuruh mendesain. Jadi proyek ini awalnya bukan design and build seperti yang tapi berubah menjadi semi design and build. Semi design and build ada part-part tertentu yang harus kita desain. Dan itu saat berjalan, saat berjalan gitu ya. Nah itu tadi yang membuat beberapa ada shift pergeseran gitu ya. Nah atap itu pokoknya harus jadi tanggal sekian, ya biayanya berapa, memang nggak dibatasi kita, dan harus jadi tanggal sekian gitu. Jadi kita berlomba dengan waktu untuk mendesain itu dan harus jadi gitu ya.
itu agile udah. Jadi kita tidak, kalau kita nunggu perencana untuk mendesainkan lagi ya itu mungkin lebih lama lagi waktunya. Okay. Jadi ini salah satu yang harus di project saat ini, kita tidak bisa lagi seperti dulu konvensional, kita udah harus selalu agile gitu ya. Makanya di project management sekarang agile itu sudah menjadi sesuatu yang mulai lumrah. Kalau agile di proyek-proyek yang bukan fisik gini udah lama, tapi sekarang proyek-proyek fisik sudah mulai agile. Oke. Gitu. Atau mungkin value ini teman-teman, kalau teman-teman akrab gitu ya dengan akhlak ini adaptif gitu ya, cepat berubah gitu ya, dengan keadaan. Nah ini juga berkaitan dengan kendala selain tadi, misal di tengah-tengah perjalanan ternyata minta ada penyesuaian desain, sementara proyek udah berjalan dan awalnya kan nggak masuk desain juga gitu. Itu selain itu apa nih yang benar-benar kayak aduh gila tantangan banget nih? Itu tadi dengan waktu yang singkat itu tadi, nah 12 bulan itu ya, terus desainnya berubah. Ini yang agak bagaimana mengatur schedule-nya ini kan, makanya saya di sana ada satu scheduler namanya project planner. Itu belum menjadi standarnya di WG. Ya, tapi saya sarankan untuk mega project sebenarnya itu sudah harus menjadi satu kewajiban. Jadi teman-teman EPCC itu selalu menggunakan project planner. Dan saya itu project, kalau kita banyak banyak pihak yang bekerja di bandara ini, termasuk banyak pihak. Jadi stakeholdernya itu banyak banget, mulai dari perencananya banyak, kontraktornya banyak. Jadi stakeholdernya itu banyak, itu butuh planner ya. Jadi benar-benar harus direncanakan sedemikian. Nah, itu kita menggunakan seorang planner khusus untuk itu. Nah, bagaimana menyesuaikan ala perubahan, pengadaan, eksekusinya, bagaimana kualitas, itu merupakan suatu yang selalu dinamis. Nah, salah satu yang menjadi itu di sini culture yang berubah itu adalah bahwa di saking dinamisnya perubahan itu, sehingga kalau diikuti dengan dokumen sesuai dengan petunjuk ataupun prosedur, itu pasti bakal memakan waktu banyak. Nah, kita di sana bikin namanya war room. Jadi kalau siapa yang Bill Clinton atau George Bush gitu ya, dia ada war room-nya itu dengan Menteri Pertahanan, Kepala Staf Gabungan gitu ya, mau menyerang mana gitu ya. Itu war room gitu, tapi ini war room-nya ini adalah kita kontraktor, semua kontraktor dengan MK, dengan perencana, itu ke satu tempat, apa masalah hari ini harus diselesaikan di situ. Jadi tidak menunggu waktu kirim surat, periksa ke arsitek, periksa ke elektrikal, periksa ke safety, terus balik lagi, itu kan prosedurnya seperti itu. Tapi dengan war room ini salah satu yang kita ambil, di sini harus putus apa yang harus dilakukan terhadap ini, solusinya apa, itu ditandatangani bersama. Jadi itu dokumen yang sah, hanya dokumen aslinya, dokumen yang yang sahnya benar-benar itu disusulkan berikutnya. Itu merupakan satu, menurut saya itu satu yang harus diadop juga. Ya betul sih, setuju sih. Ini bisa diadopsi untuk teman-teman proyek yang lain, dan ini juga nanti masuk di buku ya? Iya. Ya, kita buat di situ. Itu saya di proyek sebelumnya belum pernah mengaplikasikan, tapi saya rasa itu sangat-sangat berguna. Itu untuk memangkas waktunya. Oke Pak, kalau misalnya ada kendala nggak terkait tim, misal manajemen tim dan lain sebagainya sejauh ini yang di project yang bisa di-sharingkan ke kita? Jadi memang dengan orang banyak, kita orangnya hampir 300 overall ya. Proyek untuk itu yang digarap di bawah WG ya? Ya, yang di bawah WG dengan manajemen sampai ke security gitu ya, 300, dan pekerja itu paling banyak itu kita 2.000. Berarti kita 2.500 yang kita kelola di situ selama peaknya kemarin gitu ya. Satu yang menjadi bukan kendala ya, persyaratan dari owner itu adalah bahwa tadi ada bahwa kita harus menggunakan 40%
tenaga Lokal. kerja kita harus lokal. Oke, berarti ini 40% lokal ya? 40% lokal. Maksudnya lokalnya itu memang keresidenan Sekitaran Kediri tadi. residenan tadi ya? Ya, jadi baik dari Tulungagung atau Blitar kita buatnya. Nah, itu harus bagaimana mengintegrasikan mereka menjadi satu irama dengan OIG itu memang butuh Iya normingnya sih, ya. emang Itu bener. norming itu ya. Nah, untuk 300 orang yang kita tadi yang untuk proyek ini ya, manajemen ini juga kan terdiri dari yang tua, yang muda. Nah, itu yang menjadi suatu tantangan tersendiri bagaimana menyamakan irama kerja atau apa namanya? Bagaimana mereka bisa bekerja sama. Nah, itu merupakan tantangan yang kalau kita lihat orang tua Gen X, Gen Y itu lengkap. Baby boomer ada, masih ada. Gen X, Y, Z. Oke. Itu lengkap. Semua itu. generasi lah yang Ya. masuk gitu. Ya memang itu tadi bahwa kita udah sering banyak Gen Z itu seperti ini, Gen Y itu seperti ini. Nah, sebagai project manager dan di bawahnya itu kita harus mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing ini, gitu ya. Jadi kalau saya sebagai project manager itu saya mengatakan saya hanya menonjolkan kekuatannya mereka. Kekuatan si A adalah di sini, yaitu yang saya tonjolkan. Saya tidak pernah mengeksploitasi kekurangannya. Buat apa? Jadi saya menonjolkan kekuatanmu di mana, gitu ya. Nah, saya cari kelemahannya siapa yang bisa mengcover. Jadi harus gitu sekarang tuh. Kalau kita meminta seseorang itu bisa di kekuatannya tapi kelemahannya kamu harus bisa ini, ya itu susah. Ya Gen Z sekarang itu bagusnya saya nggak nyaman saya pergi. Betul. Jadi ya bagaimana kekuatan itu kita eksploitasi ataupun kita pump sehingga kan Gen Z ini kalau kelebihannya itu kita appreciate, kita kasih itu bisa langsung gede itu ya, produktivitasnya tinggi. Langsung. Kalau kita maksa tadi yang kelemahannya kita pokoknya kamu harus cover tuh, ya itu menjadi melempem semua gitu ya. Jadi itu yang kiatnya seperti itu yang saya lakukan. Jadi, nah ada celah yang tidak itu ya kita cari bagaimana menyelesaikan celah ini gitu. Jadi itu yang saat ini menurut saya harus dilakukan dengan menghadapi yang Z. Iya benar sih, dan itu menyadari bahwa masing-masing generasi punya karakter masing-masing itu juga ternyata penting banget ya, dan nanti menyesuaikan untuk langsung memaksimalkan dari setiap kekuatan dari masing-masing generasi gitu ya kurang lebih. Pak Tumbur, terkait owner nih, balik lagi ke owner, ada permintaan khusus nah selama proyek berlangsung yang kayak aduh agak gila nih sebenarnya gitu, atau yang nggak terlupakan lah? Kalau ya tadi permintaannya satu sebenarnya adalah bahwa itu harus 40% lokal. Itu satu yang permintaannya yang tidak boleh dilanggar. Gitu ya, karena dia pengen jadi jangan hanya pembangunan itu hanya memberikan kesejahteraan kepada kontraktor atau supplier yang lain tapi lokalnya tidak diikutkan. Jadi dari selama pembangunan kita udah gitu. Terus yang kedua adalah bahwa proyek itu harus selesai tepat waktu. Jadi mereka mempunyai perjanjian KPBU. Yaitu nggak boleh lewat gitu ya. Jadi benar kemarin memang KPBU-nya berakhir di Desember 2023. Kita menyelesaikan itu dari sisi RSET sama Malaysia sampai kita memperoleh sertifikat itu di November. 2023. Ya. Okay. Jadi dan serah terima di bulan November 2023. Jadi udah kita serah terima itu. Dan tadi satu lagi permintaan adalah bahwa pokoknya bandara ini disertifikasi layak operasi, dapat sertifikatnya, verifikasi dan sertifikasi oleh DBU, Departemen Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara. Itu tanggung jawab WG. Oh gitu. Ya, itu bagian dari apa ya saya bilangnya, itu bukan tertulis tapi itu sesuatu yang kayak kesepakatan lah gitu loh ya. Jadi WG harus memastikan bandara ini bisa tersertifikasi. Yang tadi semi design and build tadi. Jadi kalau ada nggak sesuai, ya kita langsung disesuaikan gitu. Jadi itu menjadi tugas kita berat kita. Kalau hanya melakukan sesuai dengan desain mungkin tidak terlalu gitu ya. Tapi begitu kita lakukan, kita komunikasi dengan DBU, tidak jadi ya kita harus merubah, harus menyesuaikan. Gitu. Jadi 3 hal itu menurut saya permintaannya yang menjadi tantangan waktu itu ya. Memang yang paling
sertifikasinya yang paling menantang, bagaimana bandara ini bisa sertifikasi. Dan itu terbukti sebelum batas operasinya, sebenarnya bandara itu sudah bisa beroperasi di bulan November kemarin. Oke. Hanya mungkin ada perizinan tertentu lagi yang mengenai. Tapi itu di luar WG kan? Di luar skop WG, oke. Secara perizinan sertifikasi sebenarnya udah di November, udah kelar, artinya terbang harusnya udah bisa dari sana ya. Pak, ini terakhir mungkin kalau Jokowi kan udah pernah ke sana ya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Saya salah informasi, maaf teman-teman. Tapi beberapa kementerian Perhubungan dan lain-lain udah ke sana kan. Terus owner juga mungkin udah ngeliat progres, udah sering terima testimoni atau feedback positif terkait pekerjaan WG sejauh ini. Jadi saat ini kalau melalui testimoni ini adalah semua orang tidak menyangka bahwa Kediri ini punya bandara sekelas itu gitu ya, kira-kira gitu. Internasional, jadi gitu ya. Internasional, maksudnya mutunya, bahkan kemarin ada yang saya dengar bupati saya bilang, ini saya pikir saya lagi di Singapura ini. Luar biasa. Gitu. Oke. Saya pikir saya lagi di Singapura ini. Saya nggak menyangka bahwa Kediri yang kampung, kira-kira ngomongnya gitu ya, bisa mempunyai bandara sehebat ini. Bahkan lebih baik daripada bandara-bandara, baik secara kualitas ya, secara kualitas dan pelayanannya juga bagus itu. Jadi sampai misalnya kita tadi kembali kilas, misalnya listriknya itu disuplai 2 penyulang, terus di cover genset 100%, terus di cover oleh UPS gitu. Jadi tirnya udah tir 3 gitu ya. Jadi memang bahkan bandara di Indonesia saya nggak tahu ada yang sampai segitu, nggak tahu. Jadi nggak ada kedip. Jadi nggak akan ada mati lampu nanti kedip. Nggak ada kedip ya. Jadi kalau udah mati lampu otomatis genset nyala ya. Sebelumnya UPS-nya jalan. Oke. Dan saya pernah lihat waktu itu opening atau apa ya, yang warga diundang ke dalam itu dan banyak banget kan yang orang, wah gila bagus banget nih. Ya, cara apa tuh? Sebenarnya bukan opening, tapi ya open to public itu aja. Public aja. Ya, itu menjadi daerah wisata kemarin tuh, selama berapa minggu itu jadi tempat wisata. Jadi antusiasme orang Kediri untuk melihat sesuatu barang baru di Kediri, dan ya wow juga gitu ya. Jadi mereka berbondong-bondong. Bahkan sebelumnya selama masih masih proyek pengerjaan itu di sekeliling bandara itu, di pagar keliling itu jadi jadi pasar malam. Melihat progres konstruksi. Oh iya, karena memang pekerjaannya juga tadi banyak banget kan. Karena mereka nggak boleh masuk ke dalam, jadi mereka penduduk hanya bisa menikmati dari luar. Makanya begitu dibuka itu kayak wah itu. Tapi tetap dijaga ya, jangan sampai datang terus bawa tram di dalam ninggalin makan. Itu. Itu kayaknya emang salah satu culture yang harus disesuaikan lagi. Oke, cukup ya. Oke Pak, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing. Jadi dengan selesainya Bandara Kediri ini menjadikan satu tonggak bahwa WG itu bisa mengerjakan bandara sekelas bandara internasional dengan mutu yang lebih tinggi. Dan bahkan bisa saya bilang bahwa dengan bantuan dari kebetulan konsultan kita, saya akui konsultan kita dulu cukup ketat, dan dia menerapkan standar project management yang cukup tinggi, itu bisa menjadi barometer quality dan bagaimana kita mengeksekusi project-project WG ke depannya gitu ya. Dan saya melihat bahwa kepuasan dari owner, dari pelanggan itu ditularkan di proyek-proyek WG yang lain gitu ya. Kebetulan beberapa personel dari Project Kediri ini sudah menjadi pemimpin atau project manager di proyek-proyek WIKA yang lain. Jadi saya harap ini menjadi satu standar yang cukup baik untuk proyek WG ke depannya. Demikian. Cukup, oke. Terima kasih Pak Tumbur. Luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangan audiens di sini 200 orang. Dan teman-teman, itu tadi podcast hari ini. Semoga bisa memberikan informasi, insight yang baru, informasi positif terkait update WG, terutama khususnya di Project Doho gitu. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast WG setiap bulan di YouTube WG, dan jangan lupa juga dengarkan kita ada kita ada podcast di Spotify juga.
untuk teman-teman dengarkan selama di perjalanan dan lain sebagainya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat siang. Baik. Bye.